lupa subscribe, komen, like, and share ya. Selamat menonton teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel TV Khalid. Nah, kali ini aku pengen masak ayam napi nadar. Ayam napi nadar apa sih? Ayam napi nadar itu merupakan makanan khas Batak yang memakai bumbu khas Batak juga. Bumbu utamanya adalah andaliman. Kemudian ada bawang putih 5 siung, bawang merah sekitar 20 biji, bawang merah sekitar 20 biji, kemudian ada jeruk nipis 3 buah, kemudian ada serai 3 batang, lengkuas secukupnya, jahe secukupnya, kemudian ada kemiri 10 butir, kemudian ada cabai rawit 10 buah, kemudian ada kunyit sekitar 5 cm saja. Nah, ini bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk ayam napi nadar. Kemudian di sini ada parutan kelapa. Nah, parutan kelapa ini nanti disangrai sampai dia berwarna kecoklatan, kemudian dihaluskan. Tentunya di sini kita memakai ayam 1 kilogram. Diambil bagian dada dan paha. Nah, ayam ini nanti dibakar, tetapi sebelum dibakar, ayam ini dilumuri dengan garam dan perasan jeruk nipis 2 buah. Setelah ayam tadi diberikan garam dan perasan jeruk nipis 2 buah, ayamnya bisa dimarinasi sekitar setengah jam. Jangan lupa sebelum ayamnya dibakar, persiapkan dulu ya bahan alat bakarannya. Nah, ini dia penampakan dari ayam yang sedang dibakar. Kurang lebih kira-kira setengah jam sampai 1 jam ayam ini sudah matang. Jangan lupa dikipas-kipas ya teman-teman, biar ayamnya cepat matang. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu sudah masak ya teman-teman. Nah, ini dia penampakannya ayam kampung yang sudah dibakar. Sedap ya teman-teman. Kemudian ayam yang sudah dibakar tadi dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku dipotong lebih kecil lagi ya atau bisa dibilang dicincang ya teman-teman ya. Ini merupakan bentuk khas dari ayam napi nadar. Memang dicincang-cincang seperti ini. Alasannya nggak tahu juga sih teman-teman, tapi memang seperti inilah cara masaknya. Nah, sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. Nah, sebelum bumbu halusnya itu dihaluskan, terlebih dahulu disangrai ya teman-teman. Nah, sebelum disangrai, ada beberapa bahan yang memang harus dicincang terlebih dahulu, kecil-kecil, seperti serai, jahe, dan lengkuas. Agar nanti ketika ditumbuk atau dihaluskan itu lebih gampang. Nah, kemudian adapun bumbu-bumbu yang disangrai itu semuanya ya teman-teman, kecuali cabai rawit dan andaliman. Nah, disangrai ini agar ketika nanti tumbuk atau diulek itu lebih gampang ya teman-teman. Dan memang beda sih aromanya kalau misalnya bumbunya itu tidak disangrai dan tidak disangrai. Nah, inilah ciri khas dari ayam napi nadar. Nah, kalau sudah agak-agak kegosongan seperti itu sudah bisa ditumbuk ya teman-teman.
sampai dia bawangnya layu. Tumbuk atau ulek semua bahan menjadi satu. Kalau sudah agak halus, kemudian masukkan bumbu yang terakhir, ada cabai rawit 10 butir dan andaliman. Andaliman ini sesuai selera banyaknya ya teman-teman. Kalau di sini sih aku buat ayam napi dadarnya nggak terlalu pedas karena memang aku nggak bisa yang pedas-pedas ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan garam agar masakannya lebih sedap. Nah, ini adalah penampakan bumbu yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Lebih enak memang kalau bumbunya itu jangan di blender ya teman-teman, itu ditumbuk. Gak tahu kenapa, ya itu memang rahasianya gitu. Kemudian sebelum dipindahkan ke tempat yang lain, ke wadah yang lain, bumbunya boleh diberikan tambahan jeruk nipis agar lebih segar. Nah, seperti ini penampakan bumbu halusnya ya teman-teman. Gak terlalu halus banget sih, tapi aku lebih suka yang kayak gitu. Kemudian yang terakhir bumbunya adalah kelapa gongseng ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya sih ayam napi dadar itu bumbu penikmatnya itu darah ayam. Cuman di sini aku ganti dengan kelapa gongseng. Aku lebih suka dicampur kelapa gongseng. Nah, nanti kalau kelapanya ini sudah kecoklatan, coklat kehitam-hitaman maksudnya, itu baru ditumbuk menjadi halus, lebih halus lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dia sudah coklat kehitam-hitaman, itu udah bisa ditumbuk. Tumbuk kelapa gongseng tadi sampai halus banget teman-teman ya. Karena kalau semakin halus itu bumbu kelapa gongsengnya itu lebih cepat meresap ke daging ayamnya. Nah, seperti ini penampakannya kalau sudah halus ya teman-teman. Tuh harum banget, wangi banget nih kelapa gongsengnya. Jadi darah ayam itu aku ganti dengan kelapa gongseng ya teman-teman. Bagi orang yang tidak penyuka darah bisa diganti dengan kelapa gongseng. Nah, bumbu andalan itu ada 3, bumbu halus, kelapa gongseng, dan ayam kampung. Nah, kemudian bumbu halus tadi ditumis ke dalam minyak panas sekitar 10 menit sampai wanginya keluar ya teman-teman. Nah, kalau wanginya sudah keluar, ayam yang sudah dicincang tadi boleh dimasukkan dan diaduk sampai bumbu merata. Jangan lupa tambahkan air sedikit saja agar bumbu semakin meresap dan ayam tidak gosong ya teman-teman. Kemudian masukkan bumbu kelapa gongseng tadi ke dalam
campuran ayam dan bumbu. Kemudian aduk sampai merata, sampai kelapa itu tercampur dengan ayam. Kemudian tambahkan air sedikit saja supaya bumbu semakin meresap dan ayamnya tentu saja tidak gosong ya teman-teman. Campur aduk semua sampai bumbu merata. Kemudian koreksi rasa, jika kurang asin bisa ditambahkan garam. Kemudian aduk-aduk terus sampai matang dan bumbu meresap ke dalam daging ayam. Harum semerbak. Nah, setelah masakan matang, makanan bisa dipindahkan ke piring yang sudah disediakan. Hias makanan secantik mungkin. Nah, ini dia ayam Nabi Nadar khas Batak, non-gota atau tanpa darah yang versi halal. Bisa dinikmati siapa saja. Jangan lupa dicoba ya, jangan lupa subscribe, komen, share, and like. Terima kasih.